Aduh, bedu. Pasti Saudana. Oke, udah mandi belum Fahri nih? Fahri? Nah, itu rambutnya lama kayaknya ya, belum dicukur ya, belum dirapikan. Fahri langsung ditutup. Oke. Oke. Tadi Ridwan ya rambutnya merah. Oke, anak-anakku, tolong ya nanti kalau ada apa namanya kelas online lagi face to face di Zoom atau apapun, tampilannya buat seindah mungkin tuh ya. Jangan rambut anu kakare anu kaki gondrong, ada yang warna-warni yang merah. Nah, tolong dirapikan terus duduk manis, siapkan alat tulis, kemudian apa ya, udah bidik dan sebagainya. Oke, anak-anak Siapa? kembali bahasan kita. Nulis nih. Nelly aja. Oke. Pernah dekat gak nih mas? Tebukin. Oh lain. Nomor hukum Islam. Nomor hukum Islam. Jumhur ulama, makna jumhur ulama itu ulama. Itu ada 4. 1 Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan Hadis. Oke. Al-Quran, As-Sunnah, dan qiyas. Atau kalau di sekitar kita, punya dengan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, ya. Jamaah. Wal Jamaah itu pengambilan hukumnya ini, hukumnya Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Kalau kita cek ke mazhab lain, misalkan mazhab Syiah itu ada poin lain. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya. Dari mana dalilnya? Ulangi lagi. Ya, fokus nanti saya tanya. Oke. Ayyuhalladzina amanu wallahu. Jangan lupa baca ya. Oke, baca. Ini Allah. Berikutnya, nomor hukum Islam itu tadi yang atau hadis Ada ini. Nomor hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, kemudian ijma dan qiyas ulama. Oke. Kemudian kita munculkan pertanyaan, dari mana dalil itu semua? Ya, dari mana dalil itu semua? Bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas ulama. Oke, dalilnya ini. Oke, dalilnya ini. Oke, yaitu Al-Quran surat keempat ayat 59. Ini dalilnya. Oke. Saya ingin tanya ke seorang. Febriani Koni. Febriani. Halo Febriani, kok nggak ditutup? Febriani, hidupkan videonya. Febriani, hidupkan videonya. Oke. Febriani ada? Oke. Oke, gini Feb. Oke. Tadi kan sumber hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis ya. Kemudian ijma sama qiyas ulama. Itu Feb ya? Tangkap Feb? Oke. Kemudian tadi kita munculkan pertanyaan, dari mana dalilnya? Ya. Dari mana dalilnya? Dalilnya ini. Quran 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Siap, Feb? Saya ingin tanya, Feb. Feb? Iya, Pak. Oke. Dari ayat ini
kamu bisa tahu bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sama Qiyas ulama dari kata yang mana, Feb? Dari ayat ini, Feb? Feb? Halo? Ya. Yo. Dari ayat yang ini mana bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, Ijma, Qiyas sama ulama. Yang mana kata Qurannya? Ada kata Quran nggak di sini, Feb? Assalamualaikum, Feb. Bisa ditangkap pertanyaan saya, Feb, tadi? Halo, Feb. Febriani. Ya. Nah, ketangkap nggak pertanyaan Bapak tadi? Feb? Ya, Pak. Nah, saya tanya ke semuanya ya. Nanti saya tanya salah seorang dari kalian. Ya, simak pertanyaan saya. Tadi saya sebutkan bahwa sumber hukum Islam itu satu Al-Quran, dua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga apa namanya ijma dan qiyas ulama. Oke. Terus kita munculkan pertanyaan, dari mana dalilnya bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran atau Sunnah dan juga ijma qiyas ulama. Dalilnya ini. Oke, Quran surat keempat ayat 59. Oke. Saya masuk ke Risma Rifani. Risma Rifani ada bisa mendengar suara saya? Risma? Bisa ya? Oke, Risma. Tadi kan sumber hukum Islam itu Al-Quran, Sunnah, sama ijma dan qiyas ulama, gitu kan Risma ya? Dalilnya mana? Dalilnya ini yang tampil di layar kalian. Risma, coba cek deh. Kalau memang benar ayat ini dalil sumber hukum Islam, mana kata Qur'annya? Mana kata sunnahnya? Mana kata ijma dan qiyasnya? Dalil tidak butuh hadis. Dari mana? Ulil amri minkum. Alvin bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Tadi disebutkan bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, Sunnah atau hadis, dan juga ijma dan qiyas ulama. Gitu kan ya? Iya. Ya. Mana? Itu kan ya? Dalilnya mana? Dalilnya ayat ini yang tampil di layar kamu, Vin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau memang benar ayat ini itu dalil dari sumber hukum Islam, bagaimana kamu bisa tahu Al-Quran di kata hadis surat ini, di ayat ini nggak ada kata Quran, Vin ya? Iya. Coba tunjuk. Nah, ada kata hadis atau sunnah di sini? Ada nggak? Ini Pak, wa atiiur Rasulullah. Oke. Wa atiiur Rasul. Ahsan, ajib. Oke, mumtaz. Kita bisa tahu Al-Quran dari kata atiiu Allah. Allah. Cara mentaatinya dengan sumber hukumnya, dengan hukumnya yang ada di Al-Quran. Lanjut, Pin. Kalau as-sunnah atau hadis, dari kata mana kita bisa memahaminya? Wa atiiur Rasulah. Wa'ati'u rasulah. Oke, taat ke Rasul gimana? Rasul sudah meninggal. Ada hadisnya, ada sunnahnya. Ya. Poin berikutnya. Iya. Ijma sama qiyas kita bisa ambil dari penggalan kata yang mana, Fit? Awan itu. Dari kata ini nih. Dari kata wa ulil amri minkum. Kalau kita cek, sekalian, uli itu maknanya memiliki. Uli itu artinya memiliki atau mempunyai. Amri urusan perkara. Bingung dari kalian, berarti orang yang memiliki urusan di antara kalian. Ajibnya Al-Quran ini bahasanya yang memiliki urusan di antara kalian. Contoh deh.
Kenapa ulama disebut paling ijma dan qiyas itu masuk ke sini? Karena ulama yang memiliki urusan dalam agama ya ulama, gitu ya. Yang memiliki urusan dalam agama ya ulama. Ulama. Primingkum di sini maknanya ulama. Pak, ada juga yang Ulama. mengartikannya ulil amri minkum itu pemerintah. Iya, bisa. Karena pemerintah dia yang memiliki urusan negara, urusan rakyat, maka masuk ke ulil amri. Kata ulil amri ini dia maknanya luas. Ya, kalau berbicara urusan agama, maka ulil amri pemimpinnya ulama. Kalau masuk ke ranah pemerintahan, maka ulil amri di sini adalah pemerintah. Kalau masuk ke lingkungan RT dan RW yang memiliki urusan masalah RT dan RW, berarti ulil amri itu RT dan RW kalian. Ngerti ya? Ngerti. Berikutnya, sumber hukum Islam. Kita perjelas lagi. Oke, ada Quran, ya. Ada Quran, ada hadis, ada juga ijtihad atau nanti ijtihad itu maksudnya qiyas sama ijma. Kita lanjut. Oke. Yang pertama, Al-Qur'an. Pengertiannya. Kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, membacanya merupakan ibadah. Kalau mungkin yang pernah belajar mungkin ya kalamun, qadimun dan sebagainya. Oke, Al-Quran itu kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Nah, tolong dicamkan di sini, membacanya merupakan ibadah. Oke, kewajiban Al-Quran beda dengan zikir yang lainnya. Walaupun kita nggak ngerti artinya, kita nggak ngerti tafsirnya atau maknanya, ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat poin ibadah. Beda kalau kamu punya zikir atau wiridan yang lain. Ketika kamu punya zikir tertentu, punya wiridan tertentu, tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu maksudnya, maka para ulama mayoritas mengatakan tidak mendapatkan pahala. Beda dengan Al-Quran. Kamu ngerti atau tidak dengan tafsirnya, maknanya, tapi kamu baca, maka kamu dapat poin pahala. Ini ada bahasan luas di sini. Berikutnya. Oke, ini dalil yang kedua. Oke. Ini dalil berikutnya. Bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nazal 'alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna taurata wal injil. Ya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya. Berikutnya, proses turunnya Al-Quran. Malaikat memasuki proses turunnya Al-Quran. Nah, ada poin luas masalah proses turunnya Al-Quran. Oke. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Tolong dicamkan anak-anak, ketika Nabi kita mendapatkan wahyu, itu tidak seringan, semudah layaknya kita mendapatkan paket dari JNE atau JNT. Saya ulangi, ketika Nabi kita atau semua Nabi ketika mendapatkan wahyu dari Allah itu tidak seenteng semudah seperti kita menerima WA mungkin ya, atau mungkin menerima paket. Tidak, kalau kita cek ternyata para Nabi, terkhusus Nabi kita ketika mendapatkan wahyu itu enggak mudah prosesnya. Ada rasa yang secara manusiawi, ada rasa yang tidak menyenangkan. Ya. Salah satu diantaranya, salah satu riwayat yang menceritakan ketika Nabi mendapatkan wahyu, mana Nabi kita sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Saat itu, periwayat hadisnya mengatakan dalam kondisi musim dingin yang teramat sangat. Kondisi tanah Arab, Saudi Arabia, itu
kalau panasnya amat sangat. Kalau kita cek di televisi, panasnya 38 derajat atau 40 derajat. Panasnya. Kemudian kalau dinginnya teramat dingin sampai bisa pingsan karena faktor dinginnya. Nah, Nabi kita pernah mendapatkan wahyu di musim dingin yang teramat dingin. Oke, kalau kurang penghangat maka bisa mimisan dari hidungnya. Dalam kondisi tersebut tiba-tiba Nabi kita itu bercucuran keringat dari sorbannya. Musim yang dingin, keluar keringat banyak ya. Karena faktor dan pandangan matanya terfokus ke depan, terbelalak ya. Nah, ketika hal itu beres, maka sahabat bertanya, wahai Rasul, Jibril menghampiriku, Ya bedurut kita mendapatkan wahyu di atas unta. Jadi di atas unta tiba-tiba muncul atau datang wahyu dan seketika karena faktor beratnya wahyu unta tersebut tiba-tiba jatuh ya, agubrak dan tidak bisa bergerak. Beban apa sih yang bisa membuat unta tersebut terjatuh dan tidak bisa bergerak? Oke, biasanya karena faktor dasarnya atau beratnya menerima wahyu. Dan perlu dicamkan, mungkin banyak orang yang bertanya, enaknya jadi nabi atau jadi rasul, mati masuk surga. Gak semudah itu anak-anakku. Oke, nabi atau rasul itu diberikan beban dua manusia normal. Jadi contoh deh, manusia biasa misalkan ketika sakit demam suhu panasnya berapa sih? Ada yang berapa ya? Suhu panas manusia normal kalau sakit 38, 39. Kalau rasul atau nabi dikasih dua kali lipat seperti itu. Kalau rasul berarti ya 30. Kalau misalkan manusia normal itu sakit panas banget 38 derajat, berarti nabi dikasih double dari itu. Oke, dan sebagian riwayat mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut seorang nabi rasul itu lebih dahsyat dari manusia normal. Ada riwayat mengatakan seperti ini, ketika rasul kita sakit parah berada di kamarnya ingin sholat ya, sampai riwayatnya masyhur terbangun dan bertanya, "Aswalatun nas, apakah manusia sudah sholat?" Kemudian yang istrinya menjawab, "Belum." Beliau sahabat para umat menunggu engkau. Rasul kemudian bangkit dan minta air satu ember dan diguyurkan ke mukanya, ke kepalanya, ke badannya, saking panasnya. Tiba-tiba Rasul terjungkal lagi, pingsan lagi. Selama berapa lama Rasul bangun lagi, bertanya, "Aswalatun nas, apakah manusia sudah sholat semua?" Belum. Rasul minta air, dikasih ember, kemudian disiramkan lagi, pingsan sampai 3 kali seperti itu. Saking panasnya. Dan ada seorang sahabat yang datang menjenguk Rasul dan memegang keningnya Rasul, kemudian ketika memegang kening Rasul, bahasa Sundanya gereteng gitu. Gereteng karena saking kagetnya betapa panasnya demam Rasul. Nah, ini ucapan sahabatnya kayak gini, "Wahai Rasul, engkau diberi beban 2 kali lipat manusia biasa." Jadi nggak semudah enaknya dari Rasul, nggak, bebannya itu berat, beban dakwahnya ataupun beban dolim yang dirasakan dia double. Kenapa double? Dia akan mendapatkan balasan yang sempurna nanti di akhirat. Oke, yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu dalam hati Nabi Muhammad. Oke. Kemudian malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Contohnya, kalau ini contohnya ada di hadis Jibril ya, yang paling terkenal riwayat hadis Jibril, di mana ketika Rasul berada di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya, kalau bahasa kita mungkin mengadakan kajian, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal siapa dia. Kalau disebut orang lain dari negara lain atau dari wilayah lain, tapi tidak terlihat bekas perjalanan. Dan Rasul kemudian mengatakan ini dan itu. Setelah beres, dia bertanya, siapakah yang datang berurusan? Umar menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi kita mengatakan bahwa itu adalah Jibril.
Jibril. Ada kalanya malaikat itu menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Berikutnya, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Nah, tolong dicamkan di sini. Oke. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Awas, jangan dipahami maknanya lonceng seperti kita gitu. Atau ada juga adanya keterangan ini sehingga membolehkan memakai lonceng untuk sarana ibadah ya. Nah, oke. Maksudnya di sini, ini loh maksudnya. Saat itu tidak ada lagi zaman Nabi suara yang paling memekakan di telinga selain lonceng. Maaf, bisa jadi kalau Nabi kita lahirnya di zaman sekarang, zaman teknologi, mungkin mengibaratkan nggak enaknya proses turunnya wahyu itu mungkin bukan dengan lonceng menggambarkannya, bisa jadi dengan sound system dengan suara maksimal mungkin gitu ya. Oke, kenapa menggunakan suara lonceng? Bukan seperti suara lonceng teng bukan, tapi menggambarkan betapa memekakkan telinga wahyu tersebut turunnya, sehingga menggambarkannya dengan lonceng. Karena saat itu tidak ada lagi suara yang paling memekakkan telinga selain lonceng. Ya, yang berikutnya, oke, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud yang asli. Ini diantaranya ketika Nabi kita mendapatkan wahyu yang pertama itu di Gua Hiro. Oke, ketika sudah turun dari Gua Hiro, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Nah, kenapa Rasul kita pas pulang ke rumahnya itu menggigil, menggetar, mengatakan Zamiluni, dia selimuti aku, karena melihat antaranya karena melihat sosok malaikat Jibril yang dahsyat pertama kalinya. Di pertemuan yang lalu pernah kita ulas bagaimana sosok malaikat itu. Ya. Berikutnya, nah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan sebagai Nuzul Quran. Tapi poin 17 Ramadan ini itu sebetulnya tidak pasti. Artinya ada yang pro, ada yang kontra. Masih dalam ranah perdebatan. Yang ada yang berpendapat 17 Ramadan, ada yang berpendapat itu ke 10 hari terakhir ketika Lailatul Qadar. Kalau saya lebih cenderung pada yang Lailatul Qadar, tapi tidak mengapa kalau ada yang memang berpendapat pada 17 Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kalau dalam masa hitungan ini, sepanjang pengetahuan saya memang tidak ada perdebatan. Kemudian, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian, membaca Al-Quran, bernilai ibadah, dan mendapatkan pahala. Berikutnya, manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Kenapa sih Quran turunnya kok sebagian tidak bubrag saya lihat semuanya. Yang pertama agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Oke, pertama agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Jelas kalau step by step. Sebagai contoh misalkan fase Mekah, fase dakwah Rasul di Mekah itu masih sekitar kisaran tauhid. Oke, masih di kisaran tauhid. Hukum-hukum belum turun sepenuhnya. Masih pada tahap tauhid saja. Oke, baru munculnya munculnya ibadah ini dan itu setelah periode di Madinah. Berikutnya, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tapi tidak mesti juga. Sebagian ayat Al-Quran itu turunnya sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau kita sebut dengan asbabun nuzul. Tapi ada juga banyak ayat-ayat Quran yang memang turunnya tidak sesuai dengan peristiwa tertentu. Kalau seandainya Allah memang menghendaki memberikan informasi tertentu, maka diturunkanlah ayat Al-Quran. Tapi ada kalanya juga turunnya ayat Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikutnya, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Jelas, kalau langsung bertahap maka mudah untuk diingat dan mudah untuk dihafal. Dan
Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Kalian rangkum dulu ya. Sudah dirangkumnya? Oke. Kita lanjutkan. Sifat-sifat Al-Quran ada nur sebagai huda, sebagai sifat, sebagai mau'izah, nasihat, sebagai aziz, mulia, mubarak, ya, basir, nazir. Oke. Nama atau sifat Al-Quran ada sebagai nur, cahaya, huda, petunjuk, sifat, obat, mau'izah, nasihat, aziz, mulia, mubarak yang diberkahi, basir, membawa kabar baik, nazir dan membawa kabar buruk. Oke, urutan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran wahyu Allah sebagai sumber hukum besar yang pertama. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai rahmat bagi alam, sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, penerangan, pembeda, pelajaran, sebagai sumber ilmu, hukum, obat penyakit jiwa, sebagai memberi kabar gembira, sebagai pedoman melakukan pencatatan. Oke. Untuk ini karena banyak, boleh kalian screenshot deh ya. Silakan screenshot dulu deh. Karena faktor karena mungkin banyak di screenshot nanti ditulis ulang ke buku. Baik, Pak. Udah ya? Oke, kita percepat. Oke. Isi kandungan Al-Quran. Nah, ini sama. Kalian boleh screenshot deh. Kalian boleh screenshot. Kemudian nanti ditulis ulang di buku catatan. Oke, silakan di screenshot. Sudah di screenshotnya? Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, isi kandungan Al-Quran. Oke, kalau kita bagi dua, kalau kita bagi ada segi kuantitas dan segi kualitas. Nah, ada yang cukup menarik di sini. Ada yang cukup menarik. Oke, saya ingin bertanya. Apa ya? Dadan Priyatman. Ada Dadan Priyatman kedengaran dan bukan Dadan saya ya, cuma Dadan kurang. Dadan Priyatman. Priyatman ada? Halo Dadan Priyatman. Afida deh. Afida, halo. Afida Khairunisa. Afida. Afida, mana Afida tadi? Ya, Pak. Ini di sini. Mana Afida? Afida. Coba angkat tangan mana Afida? Ini, Pak. Ini. Sabar ya. Angkat tangan Afida. Nah, tidak. Tidak. Ikon angkat tangannya tidak ada. Ini, Pak. Di sini, Pak.
Oke. Oh ya, angkat tangan dari aplikasi, nggak apa-apa deh. Afida, udah siap? Oke, udah ketemu. Afida, gua tanya. Mungkin mengulang pelajaran yang lalu. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Berapa jumlah ayat Al-Quran? Oke, pelajaran. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Jumlah ayat Al-Quran ada 6.000. Yang dulu. Bentar, jangan dulu lihat situ. yang dulu. Yang dulu kamu dapat berapa? 6.666 ayat. Oke. Yang lain sama. Dulu ketika MDA, ketika SMP dapatnya angka cantik ya. 6. Iya, 6. Sama dengan Bapak. Dulu ketika SMP dapat angka cantik. Jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Angka cantik gitu ya. Ternyata jumlah ayat Al-Quran itu nggak segitu. Kalau nggak percaya kamu pulang ke rumah, buka mushafnya ya, kamu hitung, nggak perlu pakai Excel. Ternyata tidak 6.666. Ya, apakah salah Pak? Berarti guru saya itu salah nggak? Bukan salah, belumnya. Habis ya. Nah. Oke, jumlah ayat Al-Quran itu nggak sepakat, itu tidak sepakat. Ada 7 perbedaan. Bisa dicek di mungkin di mushaf yang keluaran depan. Yang dipakai di kita, mushaf yang dipakai kita di mushaf Kufah itu ya 6.236. Seperti yang Bapak cantumkan. Nah, ya. Oke, 6.236. Ini berdasarkan mushaf Kufi. Pendapat ulama Kufa yang sanadnya nyambung ke Ali bin Abi Thalib itu 6.236. Tapi riwayat yang lain itu ada yang kurang atau kurang dari 6.236. Oke, Bapak lupa untuk mencantumkan tabelnya. Tapi diantaranya secara umum ayat Al-Quran itu ada 6.000. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kelebihannya. Oke, di antara mushaf yang dicetak di negara kita yang sanadnya rujuk kepada Ali bin Abi Thalib itu 6.236. Oke. Terus Pak, kalau yang 6.666 yang angka cantik gimana Pak? Salah enggak? Salah. Tapi kita yang salah memahaminya. Yang memunculkan 6.666 yang kita tahu itu Syekh Nawawi Al-Bantani di saya lupa nama kitabnya. 6.666 itu bukan jumlah ayat seperti ayat pertama Bismillah, ayat kedua Alhamdulillah, tapi beliau ini maksudnya berdasarkan kandungan. Ayat perintah berdasarkan analisis beliau itu ada 1.000 ayat. Ayat larangan berdasarkan analisis beliau itu ada 1.000 ayat. Kisah dan kabar-kabar itu ada 1.000 ayat. Sehingga beliau jumlahkan ada 6.666. Itu berdasarkan kandungan. Yang membawakan ini diantaranya Syekh Nawawi di Nihayatul Zen kalau saya tidak lupa. Ya, jadi semuanya benar. Yang belum benar mungkin memahami kitanya. Oke, segi kuantitas itu ada 37, ada 114 surat, ada 6.236 berdasarkan ayat, 6.236 ayat. Kemudian dari segi kualitas dari Al-Quran adalah satu, membahas akidah. Bab akidah mungkin pernah sudah kita ulas di pertemuan pertama. Nanti ada ranah tauhid sudah kita bahas di awal. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan sifat. Kemudian ke akhlak. Al-Quran mengajarkan tentang akhlak karimah. Akhlak Allah, akhlak Rasul, akhlak manusia, akhlak orang tua dan sebagainya. Kemudian juga Al-Quran membahas segi syariat, yaitu membahas tentang ibadah. Oke, baik ibadah ibadah yang ibadah seperti sholat, dan sebagainya. Kita membahas tentang muamalah. Muamalah itu interaksi antar manusia. Ini cukup banyak kaitannya. Ada munakahat, ada qarain. Kalau qarain itu pembagian waris. Ada jinayat itu pidana, ya, hudud, itu pidana. Seperti adanya hudud, kemudian
namanya potong tangan dan sebagainya. Tapi banyak orang yang salah memahami ketika membahas jinayat atau hudud. Biasanya orang-orang yang tidak mengerti Islam menganggap Islam itu sadis. Padahal kalau kita cek itu enggak begitu saja jatuh hukuman jinayat atau potong tangan. Contoh deh, jatuhnya hukum potong tangan itu ada batasannya. Saya lupa lagi batasannya. Ada batasannya. 4 gram atau berapa lupa lagi. Ada batasannya. Jadi kalau mencuri di bawah 4 gram itu tidak terkena. Yang kedua, orang yang mencurinya ini faktor butuh atau memang sudah kebiasaan pekerjaannya. Kalau seandainya kita punya motor, kemudian dicuri sama seseorang, ketika tertangkap ternyata ditelusuri bukan faktor kebiasaan atau pekerjaan, faktor dia butuh. Misalkan istrinya mau melahirkan untuk sesar, dia nggak punya biaya, akhirnya terpaksa dia nyolong motor. Oke, nggak terkena, itu soal kita pokoknya mau maling motor aja, bukan faktor butuh, penjara. Kalau Islam enggak. Satu, ada batas misalnya. Yang kedua, dia mencurinya apa-apa. Faktor butuh, kalau faktor butuh tidak dikisah. Oke. Kemudian yang ketiga, disimpan di tempat yang aman. Kalau kita punya motor, terus jorok simpannya, malah menggantung kuncinya, kemudian dicuri sama orang, maka ketika ditangkap jangan dikisah. Ini salah siapa nyimpannya di sini? Kuncinya nggak gantung, nggak begitu. Oke. Dan ada beberapa lagi poin yang harus terpenuhi. Jadi nggak begitu aja Islam itu tadi main potong tangan, main penggal kepala. Itu ada beberapa poin yang harus terpenuhi. Ya. Oke, sudah di screenshot-nya? Oke. Oke, ini sudah kita ulas di awal. Oke, dan yang untuk berikutnya hadis kita lanjut nanti pertemuan berikutnya. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan dulu tidak? Silakan. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Gini, Pak. Seperti biasa Bapak kasih poin plus. Pak, izin bertanya, Pak. Yo, siapa? Saya Rizky, Pak. Yo. Ini, Pak, yang tentang rujuk, Pak. Siapa namanya? Siapa namanya? Rizky, Pak. Rizky. Rizky, halo. Videonya tampilkan. Pak, gini. Kameranya tampilkan. Gini, Pak. Halo Rizky, yuk. Cuma kelihatan matanya aja. Pak. Tampilkan full face Rizky.